Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama sekali kita syukuri bersama biiznillah, dengan izin Allah, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di Ramadan hari ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat ibadah kita di bulan Ramadan ini berjalan dengan mudah, lancar dan penuh berkah. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah bosan meneladani semua yang telah beliau ajarkan. Jamaah tarawih yang berbahagia, oleh panitia pada malam hari ini saya diminta untuk memberikan sedikit saja paparan tentang Islam yang merangkul, membangun budaya damai di masyarakat yang majemuk. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, di dalam berbagai macam teori interpretasi telah dibuktikan bahwa yang namanya storage of mind atau yang namanya gudang di kepala orang itu tidak pernah sama. Satu dengan yang lain terisi dengan berbagai macam informasi-informasi, berbagai macam tradisi-tradisi yang berbeda-beda, berbagai macam culture yang berbeda-beda, berbagai macam histori yang berbeda-beda, sehingga pasti perjalanan hidupnya itu menemui berbagai hal yang dia dapati berbeda-beda juga. Bapak ibunya beda, lingkungannya beda, tontonan YouTube-nya beda, begitu. Ustadz-ustadzah favoritnya berbeda. Storage of mind setiap orang tidak mungkin sama. Oleh karena itu, manusia hidup dalam potensi perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu golongan dengan golongan yang lain, sangat berbeda-beda. Potensi untuk terdapat perpecahan, potensi untuk terdapat ketegangan, potensi untuk terdapat konflik, potensi terhadap tindak intoleran itu selalu ada. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya kutip dari bukunya Pak Andreas Zick di tahun 2011 halaman 10. Dia adalah seorang pakar psikososial yang mengatakan bahwa sebab-sebab terjadinya tindak intoleransi atau lawannya adalah toleransi, ya. Seharusnya kan kita ini hidup dalam toleransi. Tetapi seringkali manusia kemudian karena potensi-potensinya tadi, karena storage of mind-nya tidak sama, maka ada tindakan-tindakan intoleransi. Apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak intoleransi atau segolongan orang itu melakukan tindakan intoleransi? Yang pertama, menurut Pak Andreas Zick, adalah menganggap dirinya itu baik, kemudian orang yang lain adalah aneh, ya, aneh gitu ya. Yang lainnya begini, kok dia begitu ya? Itu terasa aneh. Maka itu sebagai landasan untuk melakukan tindak intoleran. Satu, strange atau aneh. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah menganggap other. Other itu artinya lian atau menganggap lain. Tidak mini tapi minhum gitu ya. Menganggap ini aku, ini kelompokku, dan itu yang lain. Jadi the others atau lian atau lain, bukan dari golonganku. Jadi yang pertama adalah strange, yang kedua adalah the other, menganggap orang lain the other. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab orang melakukan tindak intoleran itu adalah menganggap orang lain outsider.
menganggap orang lain itu ada di luar garis, marginalnya ke sana, sedangkan kita itu yang mainstream, yang di tengah. Jadi melakukan tindak intoleran apabila menganggap orang lain itu outsider atau sesuatu yang di luar arena, bukan yang menjadi arena utama. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mengapa orang melakukan tindak intoleran adalah memandang pihak lain atau orang lain itu less worthy atau tidak layak. Yang layak adalah aku, yang hebat adalah aku, yang besar adalah aku, sementara orang lain itu less worthy, no level, enggak level sama aku. Itulah sebab-sebab orang melakukan tindak intoleransi. Apabila kita kembali kepada Islam, ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas, dan juga adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, tentu saja kita di dalam Islam selalu diajarkan untuk meniru apa yang dilakukan oleh Nabi. Bukankah Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang diutus ke muka bumi ini untuk menebarkan rahmat, kasih, dan sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian kalau kita memang sudah terjadi ketegangan-ketegangan, kita diperintahkan dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Bapak, Ibu, mbak-mbak, mas-mas, dan juga adik-adik yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita ingin begitu agar pandangan-pandangan kita, alasan-alasan kita, argumen-argumen kita diterima oleh orang lain, juga ada tekniknya. Tekniknya ada dalam surat An-Nahl ayat 125. Kenapa kemudian Islam itu mengajarkan kita untuk selalu baik terhadap semua orang? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita boleh kok menyampaikan gagasan-gagasan kita tentang sesuatu kebaikan di jalan Allah, tapi dengan cara-cara yang baik. Bagaimana? Bil hikmah, dengan cara-cara yang penuh hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan. Bijaksana tidak hanya di sana, tapi bijak sini juga, bijak situ juga, bijak di mana-mana, kan begitu. Bagaimana indikatornya kita mengatakan sesuatu dengan bijaksana? Kita belajar dari ilmu sosiolinguistik atau ilmu bahasa yang berorientasi pada pergaulan sesama manusia. Kalau kita mau bicara yang enak, yang penuh hikmah, itu mempertimbangkan who speak, what language, to whom, and when. Kalau kita mau bercakap-cakap, who speak, kita ini ngomong sebagai siapa, harus dipertimbangkan. Ngomong dengan anak-anak, ngomong dengan lansia, ngomong dengan mahasiswa seperti ini harus berbeda. Saya mengisi pengajian di ibu-ibu dengan di kuliah Ramadan seperti ini kan tentu berbeda. Harus ada rujukan-rujukan referensial yang berotoritas ketika saya menyampaikan di sini. Ini who speak. Kita ngomong sebagai siapa. What language, kata-katanya bagaimana? Itu juga harus kita atur. Diksinya, pilihan-pilihan katanya, merangkai katanya harus kita atur untuk mencapai ke komunikasi yang baik. Kemudian who speak, what language, to whom, kepada siapa kita bicara, harus kita pertimbangkan. Apakah kepada fakir miskin kemudian kita ngajak ngomong umroh yuk, kan ada itu grup-grup yang isinya majemuk, tetapi kita tidak mempertimbangkan apakah berkemampuan makan, apakah berkemampuan menyekolahkan anaknya, tapi seringkali ada yang share-share umroh yuk, padahal itu belum menjadi prioritas bagi mereka. Misalnya who speak, what language, to whom. Yang terakhir adalah when, and when, yaitu kita mempertimbangkan bagaimanakah situasi, kondisi, waktunya tepat atau tidak, apakah terlalu pagi, apakah terlalu siang, itu bil hikmah. Yang berikutnya adalah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang penuh dengan kata-kata yang hasan, yang baik-baik. Tapi Bu, ada itu teman saya yang nyinyir,
julider, ghibahers ya. Apakah kemudian kita harus selalu baik-baik ya? Ayatnya dibaca tadi An-Nahl 125, dibaca lanjutannya, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita boleh mendebat mereka, boleh berkeras dengan mereka, asal dengan cara-cara yang ahsan saja. Bagaimana caranya yang ahsan? Kita dipandu dengan surat Al-Hujurat ayat 11. Kalau saya menyampaikan di pengajian-pengajian, Al-Hujurat mengajarkan kepada kita untuk trilala. Trilala itu la 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 ya, supaya kita menyampaikannya dengan penuh pertimbangan. Yang pertama adalah la yashor. Di dalam kita berkata-kata tidak boleh merendahkan orang lain. Karena setiap orang, Bapak Ibu dan jamaah semuanya, mbak-mbak, mas-mas dan adik-adik yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang tidak punya kebutuhan dihargai. Setiap manusia punya kebutuhan dihargai, entah itu perempuan atau laki-laki, entah itu kaya atau miskin, entah itu ningrat atau bukan ningrat, entah itu ilmuwan atau bukan ilmuwan, semua itu merasa punya kebutuhan dihargai. Maka jangan sampai kepada siapapun kita bersifat mendowngrade ya, membuat mereka down di dalam setiap pembicaraan kita. La yashor. Yang kedua adalah la talmizu, yaitu di dalam kita bertutur kata janganlah saling mencela atau saling mengolok. Kamu sih pendek banget gitu ya, kamu sih si bodoh, tidak boleh, karena kita dilarang untuk saling mencela dan saling mengolok-olok. Yang ketiga adalah la trilala saya menyebutnya adalah la tanabazu. Janganlah kita saling memanggil dengan panggilan yang buruk ya, misalnya sini anak haram gitu ya, atau hal-hal lain yang tidak mengenakan. Itu sangat dilarang dalam agama kita. Karena apa? Seperti yang diminta oleh panitia, Islam itu agama yang merangkul, agama yang sangat menyejukkan. Terakhir, untuk menuntaskan 10 hingga 15 menit saya, mudah-mudahan nggak sampai 15 menit, satu saja. Di dalam bertutur kata itu Islam sangat mengatur sekali Bapak Ibu. Karena kalau interaksi kita buruk, maka nanti kehidupan kita yang lainnya juga akan buruk. Maka ada kata-kata khusus di dalam Al-Quran itu yang menunjukkan adab kita untuk berinteraksi, yaitu kata-kata kaulan ada 6, dan saya merumuskannya menjadi basama malaka, balighon sadidan ma'rufa maisuron layinan dan karima. Itu saya jembatan keledekan biar saya sendiri juga mudah ingat basama malaka. Di dalam bertutur kata, Bapak Ibu, mbak-mbak dan mas-mas kalian, ingatlah harus selalu balighon. Balighon itu artinya mudah diterima, enak diterima di kepala dan hati lawan bicara kita. Jangan kita ngomong itu seperti kentut, yang penting lega, lega. Kalau kentut kan begitu, orang kadang-kadang begitu, yang penting keluar unek-unekku, nggak peduli orang lain mau nangis, nggak peduli orang lain mau bundir ya, bunuh diri, nggak peduli orang lain mau stres, yang penting keluar dari otakku. Kadang-kadang seperti itu namanya berbicara seperti kentut, yang penting lega. Tapi Al-Quran mengajarkan bahwa kita berbicara harus balighon, diterima dengan enak. Maka perlu kita pertimbangkan enak atau tidak. Yang kedua adalah kaulan sadidan, yang kita omongkan harus yang benar-benar informasinya, tidak boleh hoax, tidak boleh fitnah, karena itu nanti merusak dan memecah. Yang ketiga adalah kaulan ma'rufan, yang kita omongkan yang ma'ruf saja, hindari yang bersifat mubadzir, wala tubadzir tabdziro. Kalau ada grup-grup yang tidak bermanfaat, diarsipkan saja, karena itu memakan waktu kita yang hanya 24 jam.
Kemudian yang keempat adalah qaulan maisuron atau perkataan-perkataan yang pantas. Pantas atau tidak pantasnya perkataan kita sesuai yang tadi sudah saya sampaikan. Who speak what language to whom and when. Berikutnya adalah qaulan layyinan. Kita berkata-kata bertutur yang lembut, yaitu yang enak diterima. Jangan kemudian intonasi kita meninggi terus, tetapi kita harus ingat kadang-kadang kita lebih mengedepankan kelembutan supaya lebih enak diterima oleh lawan bicara kita. Terakhir adalah qaulan karima. Ini adalah perkataan-perkataan yang mulia. Kata-kata kita yang mulia ini tergantung dari stok kita di kepala. Kalau yang dimasukkan di kepala adalah drakor, keluarnya drakor. Masuk ke kepala derajin, keluarnya derajin. Tapi kalau masuk ke kepala yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang manfaat-manfaat, keluarnya insya Allah sebagai tutur kata yang kariman. Itu saja dari saya. Semoga kita selalu memasukkan di otak kita yang baik-baik, sehingga kita dalam bertutur kata mendatangkan manfaat bagi semua orang. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.